Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi, jus dan minuman lainnya untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Sebelum memulai pembahasannya, admin ingin menyampaikan informasi penting bahwa admin tidak memiliki akun TikTok apapun. Jadi jika kalian tahu akun TikTok Hyperlist ini, ingat bahwa akun TikTok itu telah mengambil video-video admin di YouTube Sayonara Jiraiya, lalu dimasukkannya ke TikToknya tanpa izin atau apapun. Jadi buat kalian yang telah memfollow dan menonton video TikToknya, admin mohon untuk stop atau hentikan saja. Soalnya admin capek-capek buat video di YouTube sini. Tapi orang yang gak bertanggung jawab seperti akun Hyperlist itu, malah main nyolong-nyolong video admin. Jadi semoga kalian semua memahami apa yang telah admin sampaikan ini. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Boruto yang meminta untuk menetap di desa. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, "Aku ingin menetap di sini dan dengan ini, kita bersama-sama lagi melawan musuh Konoha. Mungkin, aku merupakan orang yang paling ingin kalian bunuh akan tetapi, ada hal lain yang lebih buruk dibanding mengurus diriku. Jika 4 Shinju kembali menyerang, kita semua akan mati dan tak ada planet bumi lagi." Nah, mendengar penjelasan Boruto, Shikamaru tampak setengah hati untuk menerimanya. Shikamaru pikir, Kawaki sudah cukup untuk melindungi desa Konoha. Kemudian, Boruto menyadari keheningan Shikamaru yang terlihat berat untuk menerimanya di desa. Boruto lalu berkata, "Aku tahu bahwa hati Anda masih keras untuk menerimaku kembali." Shikamaru langsung menyanggah ucapan Boruto dengan berkata, "Kau tetaplah musuh di hadapanku Boruto. Apa yang kau lakukan pada Naruto, merupakan hal yang tak akan pernah kumaafkan." Nah, mendengar ucapan Shikamaru, Momo-chan bereaksi dari dalam tubuh Boruto. Momo menampilkan ekspresi yang kesal, sambil berbicara ke seorang Boruto. "Hei bocah, apakah penilaianku salah bahwa orang ini berlagak sok kuat di hadapan mereka semua? Apakah dia tak tahu jika lawan yang kalian hadapi, merupakan sumber dari kemampuan para Otsutsuki seperti kami? Mengapa dia begitu keras kepala, serta tak bisa membaca situasinya?" Boruto kemudian menjawab, "Aku yakin bahwa pada akhirnya, dia akan menerimaku menetap di sini. Aku tahu bahwa Paman Shikamaru memiliki perhitungan yang begitu rinci. Wajar jika dia seperti itu karena ayahku merupakan orang yang paling dekat dengannya. Dia memiliki sejarah besar dengan ayahku dan oleh karenanya, aku hanya perlu mendengar sampai mana pendapatnya, ketika nanti Shinju muncul ke sini." Momo lalu berkata, meskipun begitu, dia tak memiliki power apapun, selain mengandalkan pasukan kroconya untuk melakukan sesuatu. Boruto tersenyum sambil berkata, "Itulah gunanya Kawaki dan aku, kami akan melindungi desa ini bersama-sama meskipun Kawaki berniat untuk membunuhku setelah masalah Shinju selesai." Momo seketika tertawa mendengar ucapan Boruto, yang menurutnya bahwa itu sama saja, jika Shikamaru hanyalah sebuah formalitas sebagai seorang Hokage. Nah, bagaimana menurut kalian Shikamaru ini? Jangan sampai pemimpin di negara kita tampak seperti Shikamaru yang memiliki visi misi banyak bicara doang, tapi hanya sedikit aksi dan tanpa kerja nyata. Stop makan gaji buta, dan jadilah Hokage yang berguna di garis depan. Lalu kemudian, adegan berpindah kepada Kawaki, Eida, dan Kakashi berada. Di sana, Shinju versi Ishiki atau Jura, telah turun dan berada di hadapan Kawaki sedekat 10 meter. Namun, tetap saja Kawaki ataupun Eida, tak bisa merasakan tubuh dari Jura, akibat jurus kamuflase yang digunakannya. Kamuflase Rinnegan ini, mirip dengan salah satu kemampuan Pain yang dapat menghilang. Itu tentu kekuatan Rinnegan akan tetapi, semua kekuatan pasti memiliki kelemahannya, sesuai yang pernah diucapkan oleh Lord Itachi. Lalu seketika saja, Daemon muncul di hadapan mereka bertiga dengan berkata, "Aku selalu mencarimu dan mengapa, kau tampak tergesa-gesa Oni-chan?" Eida kemudian menjawab, "Aku hanya ingin memberitahu Kawaki bahwa penyusup itu juga tak bisa kudeteksi. Mencoba masuk ke desa orang lain tanpa diketahui oleh kita, cukup meyakinkan bahwa penyusup ini sangat kuat." Kakashi menyambung ucapan Eida dengan berkata, "Kau benar Eida dan ini adalah situasi yang begitu gawat. Ini bahkan lebih menyeramkan dibandingkan berada dalam satu kabut bersama para pembunuh. Terus waspada, dan kita harus bersama-sama saling melindungi."
Kemudian di sisi yang lain, Kabuto, Yamato, dan Orochimaru memergoki Kashin Koji di markas Orochimaru. Orochimaru telah berbicara dan mengatakan bahwa dia tak tahu siapa Koji itu. Namun melihat perawakan mirip Jiraiya, Orochimaru sedikit berspekulasi saja karena tubuh Koji terlihat begitu muda. Koji kemudian membalas ucapan mereka dengan berkata, "Sepertinya, identitasku tak penting untuk saat ini. Tujuanku datang ke sini untuk bertanya kepadamu mengenai pohon suci atau pohon Shinju. Aku telah mengetahui bahwa dirimu telah meneliti banyak tentang sel-sel Hashirama ataupun pohon suci dari seorang Victor. Dan dengan pengetahuan itu, aku yakin bahwa orang sepertimu sangat berguna dalam situasi seperti ini." Orochimaru kemudian menjawab, "Apa kau berbicara tentang orang-orang yang menjadi pohon suci?" "Jujur saja, aku bahkan baru melihat hal itu, namun aku pernah meneliti sampel pohon tersebut. Sepertinya, ada seseorang yang telah mengaktifkan itu dan mungkin, di dalam pohon tersebut tersimpan kekuatan misterius yang luar biasa. Aku ingin menelitinya akan tetapi, orang bernama Amado serta Hokage baru kita, menghentikan penelitian yang telah kulakukan." Kemudian, adegan berpindah kepada Boruto, yang secara tiba-tiba merasakan adanya sifat jahat. Boruto lalu memegang mata kanannya yang buta, sambil melihat aura jahat di suatu tempat. Sarada, Sumire, Shikamaru, tim Shikadai dan mereka semua di situ, melihat bahwa Boruto tampak tak baik-baik saja. Dengan ekspresi serius Sarada kemudian bertanya, "Boruto, mengapa dan apa yang saat ini terjadi padamu?" Boruto kemudian berkata, "Aku merasakan niat jahat dari arah jam 10. Itu adalah penyusup yang kalian maksud akan tetapi, aku hanya merasakan itu dalam waktu 4 detik saja." Nah, dalam situasi seperti ini, admin berpendapat bahwa mata Jogan Boruto tentu berperan penting ketika nanti melawan Shinju. Dikarenakan para Shinju bergerak secara terorganisir atau diam-diam, kemungkinan disinilah Jogan memiliki peran besar. Dia bisa merasakan hawa jahat seseorang, yang bahkan orang lain tak bisa rasakan. Lalu kemudian, Boruto melepaskan tangannya dari mata kanan itu akan tetapi, mata Jogan kembali non-aktif seperti biasanya. Boruto berkata, "Aku tak tahu siapa penyusup itu akan tetapi, mataku telah melihat sifat buruknya. Dan siapa yang berada di tempat arah jam 10, atau arah barat desa Konoha?" Shikamaru kemudian menyuruh tim sensor, untuk mendeteksi siapa orang yang ada di arah jam 10. Tim sensor lalu menjawab, "Kami menemukan bahwa di sana, ada Kawaki, Eida, Daemon, dan juga senior Kakashi." Shikamaru kemudian menyampaikan itu kepada Boruto dan seketika saja, Boruto panik dan langsung bergegas pergi ke tempat Kawaki berada. Boruto langsung berlari ke sana, yang kemudian membuat Shikamaru, Sarada serta lainnya, juga bergegas menyusul Boruto. Dalam momen tersebut, Boruto kemudian berkata dalam hati, "Gawat, ini adalah waktu yang gawat karena bisa jadi, itu adalah salah satu dari keempat Shinju." Momo-chan mendengar ucapan Boruto dan dia bertanya, "Bukankah sebelumnya, mereka sedang mengincar Eida ataupun ayahmu Boruto? Itu berarti, mereka telah memulainya dengan cara senyap menyusup kemari." Boruto terkejut menyadari itu, dan dia langsung membuat satu kuchiyose bayangannya, lalu kembali dan menemui Sarada. Boruto berkata ke Momo bahwa dia akan melindungi Sarada sebisa mungkin. Kemudian, adegan memperlihatkan Sarada dan lainnya sedang mengejar Boruto asli dan seketika saja, mereka dikejutkan bahwa Boruto muncul di depan mereka. Mereka mengira bahwa itu adalah Boruto asli padahal faktanya, itu hanyalah bayangan dari Boruto. Bayangan Boruto tersebut, kemudian meninggalkan tanda Hiraishin di tubuh Sarada. Dan seketika itu, Sarada menghilang yang membuat Shikamaru bingung. Kemudian, adegan berpindah ke Boruto asli dan tiba-tiba, Sarada muncul di sebelahnya. Boruto memindahkan Sarada ke tempatnya juga, demi menjauhkannya dari salah satu Shinju. Sambil berlari, Boruto berbicara ke Sarada dengan berkata, "Aku akan menepati janjiku kepada ayahmu. Dan oleh karena itu, tak akan kubiarkan kau jauh-jauh dariku Sarada." Sarada merasa senang dengan sikap Boruto dan mereka, akhirnya tiba di tempat Kawaki, Eida, Daemon dan Kakashi berada. Ketika sampai, Kawaki menatap Boruto dengan ekspresi yang sedikit kesal. Kawaki kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan di sini dan mengapa kau tampak begitu panik?" Dengan ekspresi serius Boruto lalu menjawab, "Aku dapat merasakan penyusup itu di sini Kawaki." Kawaki dan Eida terkejut mendengar pengakuan dari Boruto itu. Sementara itu seorang jura atau Shinju versi Ishiki, kaget bahwa Boruto menyadari keberadaannya. Dia kemudian berbicara dalam hati, "Sialan bahwa anak ini bisa merasakan tubuhku. Akan tetapi, itu hanya sementara waktu dan mungkin, inilah kesempatanku untuk menyerang Kawaki."
Nah, ketika Jura berpikiran kotor seperti itu, tiba-tiba Hima berteriak sambil berkata, "Aku menemukannya, Oni-chan. Dia ada di sana dan sepertinya, dia ingin melakukan hal buruk kepadamu." Mereka semua yang ada di situ, seketika terkejut setelah mendengar ucapan dari Himawari. Sementara Himawari, terlihat mengaktifkan Byakugan miliknya, namun, Byakugan itu tampak sedikit berbeda dibandingkan Byakugan lainnya. Admin berpendapat bahwa kekuatan terpendam misterius milik Hima, mungkin memang berfokus pada mata Byakugannya. Dan jika itu benar, maka dia akan menjadi seorang pewaris mata Byakugan, yang memiliki level kekuatan hebat melebihi ibunya. Shinju Jura langsung panik setelah Hima mengetahui dirinya dan seketika saja, Kawaki muncul di hadapan Jura sambil ingin memukulnya. Namun, Jura langsung pergi melarikan diri menggunakan limiter miliknya, untuk kembali ke markas mereka. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-100 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.